Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, kali ini kita akan bernostalgia dulu dengan ini ya, rumah-rumah yang ada di daerah ini ya, Pasuruan, terutama di daerah Prigen di Kabupaten Pasuruan yang berkaitan dengan Belanda. Oke guys, ngobrolin soal sejarah ya, sejarah di daerah Prigen ini memang tidak lepas ya dari kaitannya dengan Belanda. Nah, ini bisa dibuktikan dari bangunan-bangunan yang ada di wilayah Prigen yang banyak ini ya cirikan atau pokoknya khas Belanda gitu yang ada di sini. Dan kaitan antara Indonesia dengan Belanda ini terlihat ya di daerah, maksudnya di daerah Prigen sini, ini terlihat dari adanya temuan-temuan bangunan-bangunan yang ada di sini yang bergayakan ini ya, zaman kolonial. Oke, kalau kita lihat bangunan yang ada di sini ini ini ya, dibuat materialnya itu di bagian bawahnya adalah batu, terus kemudian di bagian atasnya ini berupa kayu, karena memang Indonesia mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu penghasil kayu jati. Makanya rumah-rumah yang ada di sini dan katanya sih ini merupakan bangunan yang dulunya dimiliki oleh para pejabat atau orang-orang kaya atau perwira Belanda yang waktu itu tinggal di daerah Tretes, Prigen dan sekitarnya. Oke guys, untuk wilayahnya, kalau di daerah Tretes ini merupakan daerah yang pegunungan yang mirip lah ya hawanya dengan yang ada di Belanda yang sejuk. Dan kehadiran rumah-rumah Belanda ini sendiri ini tidak lepas dari awal upaya VOC ya pada permulaan abad ke-19 yang ingin menyulap daerah Tapal Kuda. Nah, daerah Tapal Kuda itu daerah mana ya? Di Jawa Timur ya. Nah, itu antara lain daerah Pasuruan, daerah Probolinggo, kemudian daerah Lumajang ya, sekitar segitulah ya. Nah, daerah ini dikatakan merupakan daerah yang dianggap miskin, menjadi wilayah yang akhirnya diproduktifkan ya secara ekonomi. Caranya adalah dengan melalui pertanian dan pengolahan tebu. Nah, akibatnya petani Jawa waktu itu yang kehidupannya ya berpusat pada produksi padi skala kecil ini terpaksa pindah haluan menjadi pekerja di perkebunan tebu. Dan juga di setengah abad budidaya tebu dan industri gula ini membawa kesejahteraan bagi penduduk yang ada di kawasan Tapal Kuda dan akhirnya membuat daerah Pasuruan menjadi salah satu wilayah paling kaya di Pulau Jawa. Nah, memang ya kemudian ada eksploitasi produksi gula ya. Nah, kemudian ya ancaman muncul waktu itu dari gula ini ya, dari harga gula dunia. Belum lagi ada hama ya waktu itu. Nah, hamanya itu guys ya ini mengakibatkan tanaman tebu ini tidak bisa tumbuh dengan bagus ya. Nah, akhirnya tumbuhan tebu maksudnya ya. Nah, ini terserang hama yang biasanya disebut sebagai penyakit sereh tebu. Nah, sereh itu merupakan tanaman ya kita tahu sendiri lah ya. Sereh itu tanaman yang batangnya itu hanya pendek, dan waktu itu tebu-tebu yang dihasilkan juga berukuran pendek. Jadi dari akar hanya ada batang sedikit tanpa adanya batang yang panjang yang merupakan tempatnya gula ya, tempat menghasilkan gula, langsung daun guys. Nah, makanya hantaman dari penyakit ini membuat ya jelasnya sih petani-petani dan terutama ya pemerintah waktu itu Hindia Belanda
memang akhirnya jadi pusing ya guys ya, dengan adanya tanaman yang akhirnya terkena penyakit sereh ini. Dan sebenarnya sih penyakit ini nggak hanya melanda di Indonesia saja yang waktu itu ditemukan di perkebunan tebu di Jawa Barat tahun 1891 yang kemudian menyerang seluruh Pulau Jawa, tapi ternyata juga menyerang tanaman tebu di seluruh dunia guys. Nah akhirnya ini ya dibuatlah semacam penelitian ya supaya tanaman tebu dan juga pertanian tebu yang ada di daerah, terutama di daerah Pasuruan ya khususnya di sini. Nah ini supaya diselamatkan ya, nah terselamatkan maksudnya. Dan akhirnya dibuatlah penelitian di tempat yang namanya POJ. Nah ini merilis varietas unggul tebu POJ 2878 yang dijuluki Wonderkind of Java. Ini merupakan persilangan antar spesies diantaranya tebu dan juga gelagah. Dan akhirnya ya bisa menyelamatkan industri gula dunia yang nyaris rontok akibat penyakit sereh tebu ini. Nah guys, temuan hasil riset yang ada di Pasuruan ini langsung dikenal dunia dan POJ ini jadi kiblat penelitian gula waktu itu ya. Nah gitu guys, makanya nggak aneh ya kalau di daerah Pasuruan waktu itu bisa dikatakan sebagai pusat penelitian tebu yang kelasnya nggak main-main ya, kelasnya internasional. Oh guys, dengan adanya dengan adanya kemakmuran waktu itu, nah ini mengakibatkan ya jelasnya wilayah Pasuruan itu harus dijaga ya dengan baik sama orang-orang Belanda ya, pasukan Belanda, dan membuat ya tempat ini muncullah koloni-koloni atau kawasan-kawasan yang banyak dihuni oleh orang Belanda. Nah selain dihuni oleh orang-orang kaya, orang-orang elit, ternyata juga dihuni oleh pejabat, kemudian perwira yang akhirnya bermukim di sini. Nah pemilihan di sini memang seperti yang saya katakan tadi, pemilihan di sini karena wilayahnya cukup sejuk ya, karena di daerah Prigen, di daerah Tretes di sini. Ini merupakan wilayah yang berada di daerah pegunungan atau dataran tinggi, dan tempat seperti inilah yang orang Belanda itu suka ya. Di samping memang waktu itu ada unsur dari orang Belanda ya, yang gimana sih caranya menarik orang-orang dari Belanda itu supaya mau tinggal di Indonesia ya. Salah satunya ya ini, yaitu dengan cara mereka dibuat betah untuk tinggal di Indonesia dengan ditempatkan di tempat yang sejuk, tempat yang bagus, dikenalkan mungkin ya. Terus kemudian dicari tempat-tempat yang lainnya, mungkin seperti di daerah Malang gitu ya, yang akhirnya menjadi daerah perkembangan ya dari daerah Pasuruan itu sendiri. Dan kalau untuk di daerah Pasuruan, nah dipilihlah wilayah Prigen, kemudian daerah Tretes ya, karena di wilayah sini ya hawanya memang sejuk ya, hawanya cukup adem lah ya, karena ini berada di daerah pegunungan di ketinggian lebih dari 800 ya, meter. Nah ini yang membuat mereka jadi merasa ya inilah orang-orang Belanda waktu itu maksudnya ya, supaya mereka tidak merasa kesepian berada di sini, merasa jauh, karena ya hawanya atau iklimnya itu nggak jauh beda lah sama di Belanda. Meskipun di daerah tropis, meskipun pegunungan ya, tetap agak-agak lembab, agak-agak lengket ya guys ya, beda dengan di Belanda. Setidaknya mereka bisa bisa betahlah tinggal di sini, dan ini dibuktikan dengan adanya tempat yang disebut sebagai Villa Park atau sekarang disebut sebagai Taman Wisata Tretes, yang banyak ditemukan peninggalan-peninggalan Belanda ya, dari zaman Belanda. Dan tempat-tempat ini dulunya sempat
ini akan dibumi hanguskan sama penduduk setempat karena dianggap sebagai markasnya orang Belanda ya, karena saking banyaknya di sini pada saat agresi militer. Dan ya untunglah ada ada usaha juga sih untuk menyelamatkan rumah-rumah yang ada di sini supaya tidak hilang, karena ini juga merupakan warisan ya yang bisa membuktikan bahwa memang di tempat ini ada peninggalan bersejarah dari masa lalu. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.